Pemirsa, hingga Senin sore, total 58 orang dinyatakan meninggal dunia dalam tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah itu termasuk 5 bagian tubuh yang ditemukan tim SAR gabungan. Ya, baik pemirsa, saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti keterangan pers yang disampaikan oleh Basarnas terkait dengan proses evakuasi dan perkembangannya hingga saat ini. Kemudian yang juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tentunya operasi yang kita laksanakan ini tidak hanya sekedar untuk ada kejadian terus kita ingin cepat-cepat langsung berebut untuk menyelamatkan. Alhamdulillah pada hari pertama pas kejadian bahwa 91 personil mampu terselamatkan secara mandiri. Itu yang sama-sama kita, walaupun kita sangat sedih, kita bersyukur bahwa 91 personil bisa terselamatkan secara mandiri. Begitu Badan SAR Nasional beserta seluruh potensi SAR yang ada pada saat bergabung di sini, kita laksanakan asesmen terhadap kondisi reruntuhan. Dan pada hari kedua, pada saat itu kita mendetek adanya 15 korban yang saat itu bisa kita selamatkan, namun 3 yang tidak terselamatkan. Kemudian dari hasil asesmen berikutnya, kita mendetek 15 korban lagi, di mana dari 15 korban ini, 7 korban atau 7 titik memungkinkan bisa kita selamatkan. Sehingga dari situlah dengan struktur reruntuhan yang ada, kita melakukan asesmen, dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita membuat lubang dari bawah untuk ke atas. Kita cukup paham pada saat masyarakat kepingin bahwa korban ada di situ, banyak sarana prasarana yang sudah dihadirkan, terus kepingin untuk cepat-cepat bisa kita lakukan tindakan. Yang saya sampaikan bahwa pada saat kita melaksanakan operasi di BCC Badan Basarnas Command Center, ini sebenarnya aplikasi ini terhubung langsung dengan yang saya bilang tadi INSARAG. Sehingga apapun yang kita lakukan ini termonitor di internasional. Kebetulan di Asia ini sebenarnya hanya 3 negara yang tergabung dalam International Search and Rescue. Salah satunya adalah kita. Tentunya pada saat kita melihat kondisi yang terjadi seperti itu, kita lakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan mengacu dari INSARAG guidelines. Jadi kita tidak mungkin melakukan tindakan tanpa mengikuti aturan yang ada. Teori keselamatan bahwa kalau misalkan ada emergensi ambulan lewat, walaupun di situ ada presiden, tentunya ambulan yang mengalami emergensi itu yang mendapatkan prioritas utama. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan yang 7 korban ini. Tapi pada saat kita evakuasi, ternyata kita menyelamatkan 6. Saya ulang 5. 2 meninggal. Iya. Dan kita sama-sama monitor. Bahkan ada salah satu santri korban kita mungkin dalam kondisi yang seperti itu. Pada saat kita mampu membuat akses, kita bisa mensuplai. Tapi pengakuan yang bersangkutan bahwa dalam kondisi mimpi, dikasih minum, dikasih makanan. Di situ kita melakukan tindakan yang kita laksanakan. Kemudian
Berikutnya, akhirnya kita melaksanakan reassessment sampai 3 kali, dan kita meyakinkan bahwa tidak ada tanda-tanda korban yang terdetek masih dalam kondisi memungkinkan untuk diselamatkan dalam kondisi hidup. Sehingga dari situ, yang pada hari itu juga ternyata kejadian yang ada di tempat ini dinyatakan suatu kejadian yang luar biasa. Sehingga dari Bapak Presiden juga menginstruksikan kepada BNPB untuk melaksanakan tindakan bahwa kejadian di sini adalah masuk kategori bencana nasional. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa dalam pelaksanaan kerja BNPB pasti atas dasar undang-undang, dan juga Basarnas juga atas amanah undang-undang. Sehingga disitulah ada irisannya. Andai saja BNPB tidak hadir, bahwa operasi dari pertama kali kejadian sampai selesai operasi, seluruh unsur SAR pasti di bawah kendali Badan SAR Nasional. Tapi karena begitu BNPB hadir, unsur-unsur SAR yang terlibat, di mana di situ ada unsur rescue, di situ ada unsur pengamanan, ada unsur logistik, ada unsur psikologi, medis, DPI, sampai nanti rehabilitasi. Tentunya disitulah ada tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing. Di luar itu masih ada Menteri Sosial hadir di sini memberikan statement, Bapak Menteri PU, begitu juga beberapa pejabat tinggi negara yang lain. Ini adalah semuanya adalah wujud perhatian dari pemerintah pusat hadir di tempat ini. Kemudian sampai akhirnya pada saat kita seizin keluarga, kita melaksanakan operasi dengan menggunakan alat berat. Dan kita sama-sama monitor setiap harinya korban yang terselamatkan. Tadi saya sampaikan bahwa pada hari Rabu 1 Oktober kita bisa mengevakuasi 5 selamat, 2 meninggal, kemudian sisanya dilanjutkan besok paginya, kemudian sampai akhirnya 15 itu terevakuasi semuanya. Kemudian hari Kamis, karena itu baru dilaksanakan pengerahan alat-alat berat, siang hari kita seizin keluarga, baru kita menggunakan alat berat. Yang saya sampaikan waktu itu bahwa alat berat yang kita gunakan adalah alat berat terpilih. Kendala yang kita hadapi, teman-teman media tahu bahwa yang pertama, akses kita untuk masuk terbatas. Sehingga tidak semua alat berat bisa masuk. Walaupun alat berat yang disiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian baik itu pemerintah daerah provinsi maupun yang ada di kabupaten luar biasa. Dari teman-teman misalkan Angkatan Darat aja, keren aja datang ke sini misalkan seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah akses sangat terbatas. Kemudian kita tidak mungkin melakukan tindakan gegabah. Tindakan yang kita lakukan tetap penuh dengan kehati-hatian. Sehingga alat berat yang kita gunakan adalah alat berat terpilih. Kenapa terpilih? Waktu itu sudah dideklar, kita juga didampingi oleh tenaga ahli Profesor Muji dari ITS untuk ikut membantu pekerjaan kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah juga untuk meyakinkan kepada teman-teman media dan juga masyarakat bahwa struktur bangunan yang runtuh ternyata masih terkoneksi, masih existing terhadap bangunan-bangunan di sebelahnya. Sehingga yang kita lakukan untuk menjaga bahwa korban bisa kita evakuasi dalam kondisi utuh dan juga tidak berdampak terhadap bangunan sekitar, akhirnya kita laksanakan cut and pick up. Jadi kita potong dengan kemampuan yang kita miliki. Kita berhenti sebentar.
Pemirsa, ini adalah gambar dari alat berat yang tadi dijelaskan oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Tadi sempat dijelaskan bahwa alat berat yang digunakan memang sudah dipilih sesuai dengan akses masuk ke dalam lokasi dan juga mempertimbangkan bagaimana bangunan yang roboh ini masih terintegrasi dengan struktur bangunan lain. Tenaga ahli ITS juga dikatakan mendampingi kerja Basarnas dalam melakukan evakuasi dengan menggunakan alat berat yang sudah dipilih ini. Update terkini dari lokasi, korban meninggal 59 orang, sementara korban luka ringan 76 orang, luka berat 27 orang, dan tanpa luka 1 orang. Kepala Basarnas tadi juga menjelaskan bahwa perkembangan evakuasi ini dilakukan sejak hari pertama dengan 91 personel terselamatkan secara mandiri. Kemudian di hari kedua, Basarnas juga mendeteksi 15 korban bisa diselamatkan, tetapi 3 tidak berhasil diselamatkan. Kemudian Basarnas juga mengungkapkan bagaimana kemudian akhirnya asesmen sampai pada keputusan untuk membuat lubang di lokasi runtuhnya bangunan Ponpes Al-Kozini dengan kesadaran bahwa memang keinginan keluarga korban. Baik, pemirsa, kita akan coba dengarkan kembali keterangan pers dari Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Sebentar. Ya, pemirsa, sambil menanti keterangan atau lanjutan keterangan pers yang akan disampaikan oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, saya kembali mengulang informasi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi per Rabu 1 Oktober, Kepala Basarnas mengatakan memang sudah berhasil menyelamatkan 5 orang korban dari lokasi dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian memang hingga saat ini akhirnya asesmen yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali meyakini para petugas penyelamat bahwa tidak ada korban lagi yang bisa diselamatkan dalam kondisi hidup. Total korban meninggal dunia ada 59 orang, pemirsa, dengan korban menderita luka ringan 76 orang, luka berat 27 orang, dan tanpa luka 1 orang. 8 orang masih dicari
Dan juga ada bagian tubuh yang ditemukan sebanyak 5 bagian. Sempat ada penjelasan juga dari Kepala Basarnas bahwa proses penyelamatan ini dipantau langsung oleh dunia internasional melalui sebuah aplikasi dan Basarnas Baik, kita akan coba kembali lagi mendengarkan keterangan pers dari Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i. 27 korban bisa kita ekstrikasi dalam kondisi meninggal. Di dalamnya ada 4 body part. Terkait dengan body part, nanti mungkin kita bisa sharing. Kemudian hari ini, Senin 6 Oktober 2025, sampai barusan kita sama-sama tadi mendengar bahwa ada 11 korban yang juga bisa kita evakuasi dari hasil ekstrikasi. Ada 1 body part. Di mana korban terakhir tadi yang kita evakuasi di pukul 18.13. Dari rekapitulasi operasi SAR yang kita laksanakan, terakhir pukul 18.16, total korban yang terevakuasi sejumlah 168 orang. Di dalamnya ada 6 body part. Yang sudah dinyatakan meninggal dunia 64 orang dan selamat 104 orang. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman media bahwa kita mungkin tidak untuk memperdebatkan tentang body part. Karena mungkin semua yang mendeklir statement memiliki dasar tersendiri. Tapi saya ingin menyampaikan dasar dari Badan SAR Nasional yang tergabung di International Search and Rescue. Bahwa body part itu sebenarnya secara tidak langsung itu terbagi menjadi, dikatakan body kalau misalkan ada di pangkal paha sampai ke atas sampai ke leher. Tapi dikatakan part kalau itu misalkan potongan tangan, potongan kaki, potongan hanya kepala. Itu part. Bahkan kalau kita melaksanakan operasi, saya pernah melaksanakan operasi SAR terhadap pesawat Shield Air yang jatuh. Mungkin teman-teman media banyak yang masih kecil, karena saya waktu itu masih muda merasa. Jumlah korban lebih dari 300 orang. Ketemu potongan-potongan kulit daging tidak lebih dari 80 kilo. Dari situ setiap potongan yang kita dapat masuk di toples air raksa, dan itu bisa mewakili body yang setelah ditemukan. Jadi di situ sebenarnya, jadi saya mengharapkan teman-teman media untuk tidak memperdebatkan terkait dengan ini. Kemudian dari Badan SAR Nasional tidak pernah mendeklir berapa jumlah korban. Yang kita deklir adalah pada saat terjadi gedung runtuh, kemudian dari dalam hal ini pondok pesantren tidak memberikan informasi, kita tidak pernah mendeklir. Yang kita lakukan adalah operasi yang kita laksanakan, setiap manusia yang terevakuasi itulah yang kita data. Jadi kalau misalkan ada informasi jumlah korban dari pengaduan-pengaduan, pengaduan itu tidak semuanya ke kita, sehingga kita tidak bisa itu menjadi dasar. Kalau pengaduan itu ke teman-teman yang ada di kepolisian, ya silakan disampaikan data dari kepolisian. Kalau misalkan data itu didapat dari informasi BNPB, tidak ada masalah. Yang jelas, kita tidak untuk memperdebatkan masalah body part. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian berikutnya, terkait dengan operasi yang kita laksanakan,
saya selaku Kepala Badan SAR Nasional mengucapkan apresiasi terima kasih yang luar biasa kepada seluruh masyarakat yang tergabung dalam kegiatan evakuasi ini. Di mana kalau saya mencatat ada 65 instansi yang tergabung dengan jumlah personil yang tergabung sebenarnya awal 379. Bahkan kalau misalkan kita data kemungkinan besar lebih dari itu. Iya. Jadi saya sampaikan dari 65 instansi yang terdaftar itu ada 379 personil. Dan setiap saat bisa berkembang. Karena semuanya pada saat ada kejadian yang terkait dengan kemanusiaan, disitulah budaya orang kita, orang Indonesia, untuk melakukan upaya-upaya untuk bisa membantu. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa pada saat saya sampaikan tadi bahwa Badan SAR Nasional tidak pernah yang namanya mendeklir berapa jumlah korban. Tentunya acuan yang kita gunakan adalah lokasi kejadian. Saat ini teman-teman yang melaksanakan ekstrikasi, baik itu menggunakan alat berat, begitu juga ekstrikasi yang perorangan untuk mengangkat entah itu body part atau korban. Jadi kita nyatakan bahwa operasi ini selesai setelah tempat itu yakin semua mulai dari reruntuhan itu bisa kita pisahkan dan kita bisa mendetek semuanya. Bisa nanti selesai atau mungkin besok pagi atau besok siang. Dan pada saat itu kalau memang benar-benar bahwa lokasi sudah bisa kita clearkan, saat itu kita dari Badan SAR Nasional sudah bisa mendeklir bahwa operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bisa dinyatakan selesai. Bukan berarti kegiatan yang terkait dengan kejadian ini selesai. Karena di situ ada tindakan-tindakan lanjutan yang akan dilaksanakan mulai dari BNPB, kemungkinan ada kementerian-kementerian yang terkait yang juga ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai fungsinya. Jadi sekali lagi, ini adalah informasi yang saya sampaikan, saya selaku Kepala Badan SAR Nasional dan juga bertanggung jawab penuh terhadap SAR Koordinator terhadap operasi yang dilaksanakan, menyampaikan informasi yang telah saya sampaikan. Jadi nantinya pada saat selesai kemungkinan tidak ada kita langsung menghadirkan terus kita memberikan broadcast yang luar biasa. Kecuali kalau memang kita melaksanakan operasi secara mandiri, tentunya kita akan undang unsur-unsur yang terlibat full tadi. Yang saya bilang mulai dari unsur rescue sampai unsur DVI, unsur pengamanan, unsur logistik semuanya. Tapi karena ini kegiatan berlanjut, operasi dilaksanakan secara sinergi dengan berbagai macam kementerian, lembaga, sehingga nanti untuk terkait operasi Badan SAR Nasional kita nyatakan selesai pada saat tempat kejadian kita yakinkan bahwa sudah dipastikan tidak ada korban. Saat ini operasi tetap kita laksanakan seperti yang teman-teman lihat, 24 jam kita laksanakan. Kemudian terkait dengan pemberitaan masyarakat yang dianggap bahwa kita lambat, apalagi kalau itu dari keluarga korban. Yang pertama, saya selaku Kepala Badan SAR Nasional sangat paham terhadap perasaan itu. Tapi operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bisa saya pertanggungjawabkan baik secara nasional maupun internasional. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media, dan yang saya bilang kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi, yang perlu disampaikan,
kita selama ini salah satu partner dalam pelaksanaan kegiatan pasti teman-teman media. Dan dari teman-teman media inilah sebenarnya kita mendapatkan kekuatan moral terhadap pekerjaan yang kita laksanakan. Karena teman-teman rescue ini pada saat hari Kamis tidak mendapatkan temuan, kalau ada yang jeli melihat ekspresi mereka, lelah. Ekspresinya mereka seolah-olah guntai. Karena berhadapan dengan masyarakat yang menjadi keluarga. Bagaimana mereka memberikan tekanan. Yang seharusnya operasi ini ada unsur-unsur yang berperan. Mulai dari unsur psikologi, ada unsur mungkin pengamanan, dan yang waktu hari pertama saja pada saat masyarakat kepingin menyerang masuk, kalau itu tidak terclear area, nggak mungkin kita bisa bekerja karena alat yang kita gunakan sangat ketergantungan, misalkan dengan misalkan suhu tubuh atau apa, misalkan seperti itu. Jadi tidak benar kalau misalkan Basarnas harus melaksanakan tugas hanya menggunakan peralatan manual. Tidak. Badan SAR nasional memiliki peralatan standar internasional yang setiap 5 tahun dikarensi oleh International Search and Rescue. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Dan sementara itu, nanti kalau misalkan ada interaksi, bagi saya tidak ada masalah apapun. Tapi kalau misalkan nanti sekiranya pertanyaan itu bukan menjadi job description dari Badan SAR nasional, maaf, tidak dipaksa saya untuk memberikan statement. Demikian teman-teman, selanjutnya saya persilakan kalau misalkan ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Alhamdulillah, sebentar, ada revisi di 1838. Satu body part kita evakuasi sehingga total keseluruhan korban terevakuasi 169 orang. Di dalamnya ada 6 body part. Body part ini nanti akan dikonfirmasi oleh DPI. Bisa saja dari body part ini nanti bisa terkumpul, bisa juga ternyata memang ada korban lain yang benar-benar. Tapi insya Allah karena tempatnya jelas, lokasinya jelas, tempatnya di situ, tidak seperti kejadian yang pernah terjadi, misalkan adanya simpang siur, misalkan jumlah, misalkan kecelakaan laut, misalkan seperti itu, sehingga ketemu body part yang berbeda-beda, terus itu dikatakan ini mungkin beda kasusnya. Mudah-mudahan nanti dari DPI akan lebih mudah untuk meyakinkan bahwa body part ini mana yang tergabung, mana yang betul. Saya persilakan. Saya sampaikan, kalau operasi itu dilaksanakan secara mandiri oleh Badan SAR nasional, sebenarnya kita memiliki ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan SAR nasional bahwa operasi normal dilaksanakan selama 7 hari. Itu kalau dilaksanakan secara mandiri. Pada saat operasi yang kita laksanakan ini sudah menjadi operasi khusus, apalagi kementerian terlibat, bahwa operasi ini akan dinyatakan selesai setelah tuntas. Artinya bisa saja Badan SAR nasional selesai dari BNPB sampai ke rehabilitasi. Jadi yang saya sampaikan khusus untuk Badan SAR nasional terkait dengan tugas search and rescue. Jadi mungkin itu. Nah, pada saat kita misalkan hari ini jam 3 tadi itu sebenarnya selesainya 7 hari karena kejadian hari Senin jam 15.30 sore. 15.00 ya kira-kira ya. Nah, harusnya tadi sore itulah pas 7 hari.
Dan sudah dideklar tadi malam kalau Basarnas akan memperpanjang. Secara aturan perpanjangan bisa dilaksanakan per 3 hari, per 3 hari, per 3 hari. Ya pemirsa, itu tadi keterangan pers dari Kepala Basarnas dan rekap terakhir jumlah korban adalah 169 orang termasuk 6 body part yang masih belum bisa diyakinkan apakah itu termasuk dari 169 orang itu atau tidak.